Halo guys, nama saya Matthew dan hari ini saya akan membahas tentang tips-tips dalam membeli smartphone. Sebelum kita mulai, saya mau kasih tahu kalau channel ini membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan gadget dan teknologi. Jadi kalau Anda suka dengan hal-hal tersebut, langsung aja jangan ragu klik tombol subscribe di bawah dan juga loncengnya. Tips-tips dalam video ini adalah semuanya pendapat dari saya sendiri. Jika Anda memiliki pendapat yang berbeda, silakan tulis di kolom komentar. Saya tekankan di awal bahwa RAM yang besar bukan berarti HP tersebut kencang ataupun bagus. Pemilihan smartphone yang terbaik itu berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan Anda. Simpelnya, jika Anda adalah seorang yang memakai smartphone untuk bermain game, berarti Anda membutuhkan performa CPU yang tinggi. Yang Anda harus perhatikan adalah chipset dari smartphone tersebut. Lalu, apakah RAM yang besar diperlukan? Di sini RAM yang besar tidak terlalu diperlukan. Karena jika Anda memiliki smartphone dengan RAM 6GB dan 3GB dengan CPU yang sama, maka saat Anda bermain game, performa yang dihasilkan akan mirip ataupun sama. Tetapi saya menyarankan Anda untuk tidak membeli varian terkecil dari sebuah smartphone. Karena jika RAM Anda tidak memenuhi spesifikasi minimum dari game yang Anda mainkan, Anda tidak dapat memainkan game tersebut atau game itu akan lag. Beda halnya dengan Anda yang menggunakan smartphone untuk pekerjaan Anda. Kebanyakan orang yang memakai smartphone untuk bekerja tidak terlalu membutuhkan performa CPU yang tinggi. Yang dibutuhkan di sini adalah RAM dan kapasitas penyimpanan yang tinggi untuk menyimpan banyak file pekerjaan dan RAM yang besar untuk membuka banyak aplikasi sekaligus, sehingga memudahkan Anda dalam multitasking. Dari kedua tipe pengguna, ada satu hal yang penting dalam keduanya. Kamera adalah sebuah hal yang penting dalam sebuah smartphone. Saya beritahu di sini bahwa Anda yang berpikir bahwa kamera yang bagus dinilai dari megapiksel kamera tersebut, itu salah. Megapiksel bukanlah satu-satunya nilai ukur dalam sebuah kamera. Contohnya, smartphone iPhone XS yang hanya menggunakan resolusi kamera 12 megapiksel dapat menghasilkan gambar yang lebih baik dari sebuah Redmi Note 7 yang memiliki resolusi kamera 48 megapiksel. Yang perlu diperhatikan dalam sebuah kamera adalah kualitas dari warnanya dan performa yang dihasilkan saat di dalam keadaan gelap. Stabilisasi juga sangatlah penting dalam sebuah kamera, karena jika Anda merekam sebuah video tersebut akan terlihat stabil dan tidak bergoyang-goyang. Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas sebuah kamera. Salah satunya adalah sensor dari kamera tersebut. Tapi sensor yang bagus tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal jika software dari smartphone tersebut tidaklah bagus. Hal lainnya yang perlu diperhatikan bagi semua pengguna adalah antara lainnya itu modelnya. Anda sebaiknya mencari model smartphone yang Anda sukai. Kedua, bahannya. Material smartphone terdiri dari banyak jenis, dari yang kurang kuat sampai yang kuat, tergantung dari harga smartphone tersebut. Yang ketiga, itu layarnya. Resolusi dan warna layar yang bagus akan sangat membuat Anda merasa nyaman. Ya bayangin aja kalau warna dari layar smartphone-nya pucat, itu kan gak enak dilihat ya. Terus kalau resolusinya rendah kan jadi yang gak enak aja. Dan keempat itu ada port USB. Sebaiknya Anda memilih smartphone dengan port Type-C, karena port ini lebih cepat dan Anda tidak perlu khawatir dengan posisinya, karena ini dapat dicolok bolak-balik. Yang kelima itu baterainya. Kapasitas baterai yang besar memanglah dapat menampung daya yang banyak. Tetapi hardware yang digunakan pun harus irit daya agar Anda tidak sering mengecas smartphone. Kecepatan dalam pengecasan. Smartphone sekarang sudah banyak yang mempunyai fitur fast charging. Pilihlah smartphone dengan fitur tersebut karena akan menghemat waktu dalam mengecas smartphone Anda. Yang ketujuh itu ada port jack 3,5 mm. Jika Anda masih memakai headset ataupun earphone yang menggunakan jack 3,5 mm,
sebaiknya Anda memilih smartphone yang memiliki port ini. Kalau enggak, nanti susah lagi harus pakai adapter dari Type-C ke jack 0,5 mm, jadi nggak bisa sambil ngecas. Selanjutnya ada UI dari smartphone tersebut. Ini tuh penting ya, jadi kalau kalian UI-nya pengen yang simple-simple aja, itu carilah smartphone yang mempunyai UI Android One ataupun Android stock. Adapun UI smartphone yang mempunyai iklan, seperti contohnya MIUI. Tapi MIUI itu sebenarnya iklannya bisa dihilangin ya. Jadi intinya semua itu tergantung dengan kebutuhan Anda. Jika Anda memakai smartphone Anda untuk bermain game, Anda harus sangat memperhatikan performa CPU yang bagus. Sebaliknya, jika smartphone dipakai untuk pekerjaan Anda akan sangat membutuhkan penyimpanan yang besar. Kamera adalah hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan kualitasnya. Saran dari saya itu, janganlah terlalu mementingkan merek. Merek yang mahal belum tentu memiliki kualitas yang baik. Sebaliknya, merek yang murah bisa saja menghasilkan kualitas yang baik. Sekarang banyak sekali smartphone yang menjual spek tinggi dengan harga yang murah. Saya sarankan untuk membeli itu dengan kualitas yang baik juga tentunya. Sedikit tambahan, tadi saya bilang tentang bahan itu tergantung harganya. Tapi ada juga bahan yang bagus di smartphone yang tidak terlalu mahal. Itu berarti smartphone itu worth it untuk dibeli. Sekian pembahasan saya tentang tips-tips untuk membeli smartphone. Jangan lupa klik like dan subscribe di bawah jika Anda suka dengan video ini. Aktifkan juga loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Tulis di kolom komentar bila ada informasi yang kurang jelas ataupun ada saran yang ingin disampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.